Masalah malam Sabtu. Malam Sabtu. Kematian orang tersebut, arti kata keapesan orang tersebut, kita harus ketemu 1:30 sampai ke tempat. Di situ kematian orang tersebut ada kematian gue punya saudara. Intinya jam 2 kita bakalan berhasil. Ya, itu yang gue maksud. Tenang aja bang. Selainnya abang mempunyakan saudara, saya tidak ikut campur. Kalau orang pegawai desa turut campur, itu bagian saya. Itu gue punya urusan. Nah, siapa yang menjanggal arti kata, siapa yang mengalingi gua punya tujuan, itu gua bakal penambah. Jangankan bentuknya arti kata, tibang yang namanya lebah saudara. Orang tua gua tidak bisa mengalang-alangin gua punya tujuan kalau belum gua laksana. Itu yang gua maksud. berangkat. Nah, Oh, yang namanya kerja alon-alon, yang penting asal kelakon. pada meringkel bang urat bang, belum berantem. Geremet asal selamat, gancang bakalnya kita pincang. Untuk apa tidak berlaksana kita? Iya. Ini sebab yang namanya seni, tempat hiburan. Kita seorang panjang jualnya laga dengan lagu. Laganya di kita, lagunya di sinden. Kalau tampak yang namanya kita cerita di bawah bobojegan, mau nonton apa? Ya, tontonan panggilnya juga supaya bisa menjadi tuntunan. Ya, ada penjahat, ada pemerintah, ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Contohnya yang namanya seni. Sebab kita jauh arti kata dari Pulau Siri sampainya Kedung Lotong ini, kita dipanggil supaya bisa hiburan. Sama bapak nih. Iya. Tahu. Tahu bapak siapa? Ibu EM. Ibu EM. Namun. Bapak Namun. Ibu EM. Ibu EM. Iya. Berarti Bapak kita Amon. hiburan. Kita hiburan. Menghibur keluarga besar bapak Ajat nih, bapak Namun. Kita menghibur keluarga besar bapak Namun. Nah, Ya. Bapak Amun. Pak Amun. Amun. Iya. Tuh ya. Kopi datang. Aduh, jamuan Nasib dari siangnya bapak Amun perlu bener. cukup. Rekan kita juga ada, Bang Beloy, bapaknya Ipat, ya. Iya. Apa Ipat ada, simpatisan Ramajaya. Iya. Jamuan dari siang cukup, berebet terus, pajak 30, rokok 30 bungkus. Keduman cari si bungkus. Cuman saring sebungkus. Iya. Iya. Ya disepin dari siang. Ini mau barangkali bapak Amun Namun masih ada. Iya, pakai A. Bapak Amun kali masih ada. Iya. Iya. Coba yang gosokin lagunya Jang. Iya. Yang kira-kira Iya. enak lagunya, yang kira-kira enak. Kalau Tibung bayar ini mah tenang. Ada bapak Ipat. CS gua mana nih, apa nih Ipat? Jeli Ada di belakang. dina pangabaru Wes. ngangat tengah ulung abang nyawa anu ngalaku ngapamu Ayah Pak Amut. sedih mama mengoyong Ibu En.
cepat-cepat neng. ngemot kesiapan otak pamot di medan perang nanging anu gelis sadar pamot deui saya nanging anu gelis sadar apa mode deui anu mana aturan gapayunna anu mager kapayun jali dina pangabaru anu tengah hulu abang nyawa pamut anu ngalaku Mana Ipan mana? sedih mana makoy emot kesepan otak ngatengah bulan ingin gelis sadar sarana merasa nanging anu gelis sadar apana Ipan baru anu mana abeloe kampung baru anu sayang apana cepi deui mana Apana Ipan? Apana Cepi, Abeloy. sinya gecenil lamarasan nu harerang dia goku moja kaluaran di Karawang basa eta moja Oh, apana Ipan tuh? menyara datang tiang goku mau nengarana kaluaran ti Karawang basa eta mojang nengarana Loba-loba ucapan ge. di SMP nyara datang lu aya lengo yang ganda Gerakin. nengarana karangan jati kaluaran ti Karawang nengarana makaramong karangan anu bageus anu mana nengarana makaramong garang anu mana nengarana makaramong garang deui anu bageus licin sinya gejeut nilu rama dasar nu harerang pamut yang goku nengarana yang punya makar monggara anu mana sinya gejeut nilu lama dasar Apana Ipan? nu harerang dia goku moja kaluaran ti Karawang Pak Amut apa moda deui sayang kaluaran apa moda ti Karawang pamut anu mana aturan ka payudeulah sinya kejadilo lama dasar pamut nengarana anu mana aturan
ayunala kaluarati Carawa sinjaga jetilo labasar nu harera Tuh bamut dianggap kumoja kaluarati Karawa makasih basa eta mojang pacepi di SMP pacepi deui anyar datang ngaleng hoy ganda paipan kaluaran ti Karawang basa eta mojang di SMP anyar datang doai lengoy ganda abelai kaluaran ti Karawang mana lagi sinja kejatilo lambang dasar nu harera dianggap kumoja kaluaran di Karawang basa eta moja akanir pacantel bari ngombat kapi yang bari pacantel tangan sinjang gejati lo paipat lambang dasar paipat deui nu harera dianggap kumoja oh apeloy kampung baru anu bageus apa na cepi basa eta mojang pacepi kampung baru di SMP anyar datang luhareng oi ganda mojangna mojang Karawang set iya dapat duit 60.000 bentol kayaknya mah. Nih Saya rasa saya mampu Bang kalau buat ngadepin orang-orang desa Banten Pandeglang. gua yakin gua percaya yang namanya pendapat gua tidak gentar berarti gua tidak cuma-cuma membawa lo kalau lo rasa takut keciwit ke bawah daging yang jelas gua punya urusan gua tanggung jawab ya ini yang namanya hiburan mah ya wajib arti kata jangan sampai membuang tali peranti sudah kewajiban arti kata tugasnya yang namanya banyak kepeng ini juga udah banyak-banyak terima kasih ya duit tersebut bukan jatuh arti kata di sampah jatuhnya di rombongan Ramajaya ini juga udah banyak-banyak terima kasih kita ucapin selasi daun delima kita taruh di ujung daun setelah kasih bapak dan saudara kita terima jangan lupa jasanya bertahun-tahun ya kita harus berlanjut yang namanya cerita sampai tuntas kita tempuh wilayah yang namanya daerah Banten ini iya ayo
pamun saya bobe sampai bareng viwil kuri bayang prot yang beburung apa terterang hati kuri cari idola jalan tinggi piano kosa yang menghukum ada anak gusti yang wedi ngatur kahayang makhluk gede rumah ngatur hayang makhluk kunaon tunjung teh sehingga sedih kunaon junjungan pudung dah betua reka abdi kurang kopi hujan gaya nama apa mau saya bobe umur olahraga kill les penting dorin otot ayo silakan apa semua kapaturan pekriksan dari sakujur gani rumah pekriksan dari sakujur Wajat meridim marakit yang koma di aku sama aku sana sekali aku penyakit mikir gitu kok bahasa dan apa na capi apa na ipa gali-gali kena jati oh maharasa no malang cerik sajroning ati gini rumah apa na ipa tarbager jarang hati pamanian maripaya apa raja nu aya di kota Bandung gadalan merdeka urang keur jujur warasa mun putih magana nama apa ngai patar bageun nomor 1 terus jalan hati sadapat peti sadati pati lama terus kajeman apa naik pati serangan apa capiti umur
kata pada cepi yang sekalipun hati hantau hepalasok yang isang terlaksana gede rumah sok yang isang terlaksana jauh-jauh mempulaui nyeranya di merah jalan sahabi di mana nomai apa ipa ada begitu banyak saya berubah saya berubah mantak nyeri kena mana garis anu ngaras mantak nyeri kena mana garis anu ngaras sanurek harga iwalati diri sorangan karabihan kahawanan tarabihan kahawanan sing loyo apa ipak sabiluluman dahlia emas dahlia jadi diiman dahlia jadi diiman tayapi tayapi wadahengan katiapi percuma apa na ipat anu bager upami dipanyerikeun setia ngabi percuma upami dipanyerikeun Il Iya Pak. Lis ya iyalah semangat Harus Pak. Tetap semangat. jangan segan yang namanya kita jadi pegawai desa di daerah Banten jangan arang Wah enggak Pak. Enggak Pak. jangan rasa bosen tanggung jawab amat kita punya tugas Betul Pak, betul. sebab tugas kita jam 2 kalau belum sampai jam 4 kita jangan pulang, jangan tidur dulu sebab kita punya desa bakal paribasa keadaan amannya teh amandemen Betul Pak.
Dikatakan amandemen? Kadang-kadang aman, kadang-kadang sering terjadi. Makanya kita jangan melalaikan tugas, tanggung jawab yang namanya jadi kepemerintahan desa. Walaupun kita cuman bertiga, yang penting kita solid, Pak. Yang pengen mah banyak, yang mau jadi pegawai banyak, cuman masih pada rasa takut. Takutnya ngapa, Pak? Sebab apa? Kadang-kadang jadi pegawai musuhnya maling, musuhnya teh perampok. Ada nyalura juga baru hanya di desa kita. Di desa yang lain mah belum ada yang berani. Sebab nggak ada yang berani, emang bener, Pak. Sebab sering terjadi bakal paribasa, sore diangkat jadi ulah, pagi mati. Pagi diangkat jadi lurah, sore mati. Aman sedang gawatnya, Pak. Pak, katanya kenapa kepala desa pemerintah bisa mati diculik? Sebab yang nyulik kepala desa, yang nyulik pegawai desa itu bukan orang sembarangan. Orang dari mana, Pak? Orang-orang buas, orang yang sisa-sisa perjuangan yang masih ada di dalam hutan, yang pada ketinggalan mendarat. Oh, berarti itu gerombolan, Pak. Nah, gerombolan cari makan, lanjut ke kampung, ke desa, bakal paribasa yang hartanya banyak dipinta, dikasih, mungkin selamat, kagak dikasih, melayang dia punya nyawa. Betul, Pak. Nah, kagak beda kepala desa. Saya juga jadi lurah di Cikadu Kacang, bukan dipilih kepada masyarakat. Wakil tahu, Saya tahu, Pak. jur tulis juga tahu. Iya. Sebab kita membawa cerita bukan tahun 2016-17, Melainkan tahun 48 bakal paribasa lahirnya Garong. iya, Pak. Siapa yang punya kulit baja, tulangnya besi, uratnya kawat, pasti dia mampu menjadi pemimpin. Nah, itu, Pak. Zaman dulu Jadi modalnya kuat. kuat. Kalau zaman sekarang mah beda sama zaman dulu. Biar bakal paribasa nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok, nggak mempan dinuklir, kagak bisa kalau buta huruf menjadi pemimpin. Beda berarti ya, Pak. Nah, zaman sekarang yang penting otak dan kepinteran. Ya pokoknya begini, Pak. Saya jadi wakil di sini mengemban amanah rakyat. Artinya segala resiko apapun yang terjadi Cikadu Kacang berarti di bawah kekuasaan saya. Setidaknya kalau Pak Lurah tidak bisa njabanin, tidak bisa ngatasin, saya yang cari solusinya. Kenapa kita jadi pegawai desa berpakaiannya merah? Bukan kagak punya pakaian pemerintahan, justru kita kepengen tahu siapa manusianya, Menselidiki. siapa orangnya. Kan kalau begini, kalau kita keluar dari kita punya desa, udah pasti masyarakat mah kenal. Kalau yang namanya perampok mah nggak kenal sama kita. Oh, berarti kita mancing gitu, Pak. Nah, kita mancing. Makanya kita juga harus waspada. Sebab perampok dulu mah pakaiannya hitam. Betul, Pak. Ya, semua hitam, pakai ikat selair. Ada yang pakai laken,
sorenannya golok, masih ada yang sorenannya senjata. Sebab kalau nggak diakalin begini Pak, susah nangkepnya Pak. Nah, jauh berbeda sama pemerintah sekarang, sama kepala desa sekarang. Makanya hati-hati. Siap Pak. Tahun 45, 46 sampai 48, saya juga tadinya seorang perjuangan mengusir orang-orang penjajah yang telah menjajah di negara kita. Berapa saya mempunyakan anggota, saya mempunyakan anak buah yang saya pimpin untuk mengangkat bambu runcing. Di situ semua saya gemborkan. Feeling saya begitu Pak. Gil, kita sudah jadi pemerintah. Betul emang. Ya, jangan takut. Orang jahat kagak ada, kita cari. Seandainya katanya dia menanjak ke kita punya desa, anggap aja ular marahin gagebuk. Saya paham Pak. Kalau mereka emang urusannya kepada kita, itu saya nggak bakal jadi pikiran. Nah, terus? Kalau mereka mengganggu rakyat kita, contohnya bikin onar, bikin kegaduhan, apalagi mereka itu nggak terang-terangan Pak, ibaratnya kayak bagong bayangan, sebentar ada sebentar hilang, sebentar ada sebentar hilang. Kita yang mau kita tangkap, target kita nggak ada, sedangkan barang bukti emang kagak kelihatan. Ya makanya begini Kil. Iya. Ini diakalin kan, kita pakai penampilan begini. Nah, Suatu saat dia pasti. makanya saya berpesan wakil dengan jur tulis. Iya Pak. Ya, kita harus bermasyarakat. Wah kalau itu penting Pak. Kita deketin terus kita punya rakyat. Kita ajak bersatu untuk menjaga keamanan kita punya desa. Betul Pak, betul. Sebab yang namanya keamanan tanpa dibantu kepada masyarakat kita punya desa tidak akan aman. Betul Pak, betul Pak. Contoh, kita ronda setiap malam, yang kita jaga jangan sampai dimasuki orang luar daerah. Betul Pak. Yang kita curigain. Tahu-tahu yang kita curigain dia datang ke desa kita, dia akan berbuat baik. Yang kita kagak curigain, tahu-tahu kita punya masyarakat sendiri yang berbuat. Nah itu Pak, itu yang dikhawatirkan. Makanya bakal paribasa tahun 45 negara kita dijajah dengan Belanda, dijajah dengan orang Jepang. Kita kenal mana musuh mana kawan, Bisa ketahuan. bisa ketahuan. Sebab negara kita dijajah bukan dari zaman tahun 45 ini sampai sekarang 2017, negara kita masih dijajah. Bentuk apa Pak? Makanya hati-hati, kita jadi pegawai desa jangan sembarangan. Bukan dijajah oleh peperangan, bukan Pak? Hah? Bukan oleh peperangan. Dulu mah perang, sekarang dijajahnya pertama dijajah sama ekonomi. Banyak rakyat Indonesia, kawan-kawan kita yang kagak punya tempat tinggal akibat gempa, kena angin puting beliung, dulu mah angin puyuh. Musibah itu ya Pak. Nah itu namanya musibah, rumah pada rubuhnya, ketindihan tanah, ya akhirnya kagak pada punya tempat tinggal. Iya, itu mah Pak namanya Pak. Perlu itu juga kita bantu. Kagak bisa kita bantu dengan doa. Betul Pak. Yang pada meninggal mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah. Amin. Iman Islam. Apa segala amal perbuatannya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya, Pak. Kita cuma hanya bisa bantu begitu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, makanya kita punya desa, rakyat semua gemborin kasih tahu.
Jangan sampai dimasuki sama orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya Pak? Umpama ada dia memakai pakaian seragam putih, datangnya sama dia punya istrinya pakai jilbab, suaminya berpakaiannya seperti kiai, tahu-tahu sampai ke desa kita dia ngajarinnya ajaran aliran sesat. Kita awasin. Wah itu perlu Pak. Nah makanya semua kita punya masyarakat di daerah Banten, tolong musola isiin, masjid juga kita isiin. Jangan sampai terlena ya Pak. Nah jangan terlena, jangan sampai dimasuki sama ajaran aliran sesat. Bener Pak, udah banyak contoh itu. Nah ini yang terakhir yang betul-betul harus kita jaga ketat. Lebih ketat lagi nih. Nah jangan sampai di desa kita ini dimasuki sama pengedar narkoba. Ingat ya, Iya Pak. di desa kita para generasi mudanya jadilah generasi muda yang berjibaku. Harus diperketat itu Pak. Jangan jadi generasi muda yang beku. Sebab berjibaku dan beku itu beda. Betul Pak. Kalau jadi generasi muda yang berjibaku, dia betul-betul bisa memperjuangkan dia punya desa dan kampung. Dia mau bersatu dengan kepemerintahan desa, dia jaga keamanannya. Betul. Kadang-kadang kalau yang pemuda beku mah ada orang sandap-sendep diparanin, begitu kepegang ditanya bawa apa itu lo, ya saya bawa narkoba. Bagaimana begini, mari bagi gua, malah dia yang jadi pengedar di kampungnya sendiri. Jangan sampai itu Pak. Makanya jangan sampai itu yang lebih bahaya. Udah jutaan Indonesia kita punya rakyat yang meninggal gara-gara narkoba. Bukannya untung itu ya Pak ya? Hah? Bukannya malah untung. Bukan malah untung. Kenapa mau? Itu musuhnya pemerintah, kagak ada musuhnya. Jadi dengan berbagai cara orang sekarang ya Pak. Nah, Narkoba itu merusak Pak. ah? Merusak. Sebab yang kuat beli begitu bukan orang susah, Betul Pak. bukan tukang gebot, bukan tukang sintok, ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya gaji. Kalau kagak ada duit jadi nyolong Pak. Makanya sedih kadang-kadang Lis. Bener Pak, udah banyak Ya cara. saya juga begitu, saya setel di layar kaca di TV jam 2 malam, ya ada dewan ditangkap kasusnya kasus narkoba. Saya juga nonton Pak. Hah? Nonton. Makanya sedih, kita pilih untuk menjadi pemimpin kita, pemimpin masyarakat. Ya ternyata dia menyalahgunakan. Merugikan itu, merugikan semua Pak. Hah? Merugikan semua itu Pak. Jadi merugikan dia rugi, rakyat juga ikut rugi. Ada lagi yang dilarang dikejar-kejar, ya bandar narkoba, begitu ditangkap tahu-tahu oknum anggota yang kena. Itulah. Hah? Ya itulah Pak. Jadi hal-hal seperti itu emang kita harus tindak lanjuti Pak. Jadinya menyontohkan masyarakat, menyontohkan generasi muda. Harus dibilangin semuanya itu Pak. Hah? Harus dikasih tahu kepada masyarakat. Nah, makanya mudah-mudahan kita punya masyarakat di daerah Banten, Cikadu Kacang ini jangan sampai ada terjadi yang seperti itu. Ya, Betul, Pak. mudah-mudahan aja Pak, desa kita mulus. Hah? Desa kita mulus Pak. Ya, kalau sampai ada terjadi seperti itu, ditangkap, kita punya masyarakat kasusnya narkoba, waduh, kita malu jadi pegawai. Udah pasti Pak, kejelekan Pak. Saya juga malu jadi kepala desa. Iya iya. Dianggapnya saya ini kurang ngegembleng bawahan. Nah itu. Berarti kagak bermasyarakat, kagak bisa menyatukan rakyat. Ya, kita bersatu agar menjadi teguh, bercerai jangan sampai runtuh. Betul Pak, betul. Ya, bukan kawin lagi, jangan sampai runtuh. Kita jaga betul-betul kita punya wilayah. Siap siap Pak, siap. Gil, Iya Pak. ya iyalah, ngomong baik pegel. Nih karang mawayanya
sebab yang namanya seni dulu sama seni sekarang itu udah jauh berbeda. Beda jauh. Seni dulu mah untuk seni ya, kalau cerita belum habis kadang-kadang sampai jam 4 jam 5 yang ajan mah aja, yang sholat mah sholat, seni terus. Betul Pak. Itu zaman dulu. Nah tapi kalau zaman sekarang mah udah betul-betul diperketat sama dari Jenderal Kabin Kebudayaan, Dari Dinas Kebudayaan. nah udah disatukan seni sama agama. Betul Pak. Tadi jam 8 agama udah turun, kita punya seni naik. Nah ntar kita berhentinya jangan sampai agama duluan yang naik. Kita hormati, kita hargailah lebih dulu. Jangan sampai berbenturan ya Pak. Ya, jangan sampai benturan. Iya Pak, iya Pak. Sebab kurang bagus. Ya. Betul Pak. Agama kagak boleh menghina seni. Seni apalagi kagak boleh menghina agama, rusak kita punya seni. Makanya betul-betul kita harus kompak, harus bersatu. Kita jaga semua, kagak boleh saling menghina. Ya contoh, kita disebutnya juga obor masyarakat penyambung lidah pemerintah. Betul Pak. Kok kenapa seni bisa menyambung lidah pemerintah? Nah seperti kita, sebab dari sore nih kagak ada ya. Ayah, Kali ge Bapak Saiful Bet bangun. ya Bapak Hajab tebut-tebut wajahnya enak. Di sini mah nggak usah dipinta. Mau buat si A-nya. Bapak Hajat sebut. Kembang anggrek buah Pengan. segera mekar di mata tangkalan basah hiji kembang bangunungi Jepang kembang anggrek buah Buat kayak udah. dahan Buat dina bos. tatangkalan basah kuringannya awang hiji kembang bangunungi Jepang samara etama ukur ciptaan Ibu Saibul Bet mana Ibu basa Saibul uri Bet? nyawang di kangkangan anggrek bulan nu nganci dina implengan masa kuring nyawang kenu kerpanggang Warisnya jauh hati marang aku mah basah Bapak Hajat. tapi nyawa apa modai isi kemana bangunungi Jepang kemain anggrek wana pamu Mana pamut? pada cacas dina tatangkalan basah abdi nyawa anu mana eta mah ukur impian basa kuring keur Jawa tiga angkangan anggrek bulan anu bagus aturan kapayunan Apa na Cepi mana? anggrek bulan Mana Pak Amut?
ngapamot kepayunala iji kemang bangunungi cepat ngagrik pula kena keripat amanah masa kuring nyawa iji kemang bangunungi cepat buset mana kil Edang mau ukur impian basa kuri nyawa tika angkangan ngingrik pula neki wari ukur impian basa kuri nyawa kenupangan buset ekor bisa Samar-samar eta mau kudu cintaan Yoris nyawa tika angkan Angkrik mama nuan cikrepi nyawa kerpaangkan Maka sebelum mamanya dia lambat ku mika pedas Nutus narakulan Narasi narakulan Kil Lis kita tunggu aja di desa sebab udah waktunya giliran kita pada ronda ntar kita baru berangkat Orang kita sami keliling lapar tinggi Hargata Raja Tasani Barat jorasi besi Mamawi Orang mitra Kusna Mamawi minum ke waktu Mecinta mah Mecinta Di pribadi Bang, Cep masih kenal? ah Masih kenal sama saya? walaupun udah puluhan tahun sebab yang namanya manusia mah roman kagak bisa dirubah, rambut mah bisa berubah. Sebab dari tadi gue liatin romannya kayak si Asep lagi jalan. Sebab lu punya ciri dan kekenalan. Berarti abang memang bener-bener jeli abang. Masih seperti dulu penglihatan abang. Kalau saya lihat juga nih dari tampang dan dedek pengadegan abang sama masih seperti dulu. Hah?
sama tampang dari dedek pengadegan abang masih seperti dulu. Iya, kagak berubah. Ya, cuman hanya rambut aja yang berubah tuh. Iya. Iya, dari putih sampai sekarang udah merah. Enak bang ya diam di kampung. Hah? Enak diam di kampung. Alhamdulillah. Diakui masyarakat. Nah, ini namanya berkat kita mau bergaul. Udah jadi guru sekarang. Tadi anak buah abang itu. Mana Ji? Hah? Ji tadi gue lihat. Tadi ada bang. Mojok baik nonton no dibenahin no taruh no. Batok aja. Panggil no. Lu tinggal berdua aja ini. Iya. Yang lain mati, bancet pada mati. Hah? Si Bancet mati. Innalillahi wa inna kesetrum. Lagi ngapain matinya? Lagi nyambel. Iya. Ya mudah-mudahan ya dicatat. Dalang Karta mati. Iya kagak disangka ya yang namanya umur mah. Agi malam masih ada Nabi Saron. Sekarang udah mati ya ilah si Bancet. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya. Itu akibat. Nah, itu akibat juga. Nah, wajar gua ini bertanya dengan lo orang. Kayaknya lo sampai bergesa-gesa ini sampai ke desa ini apa lo punya tujuan? Mungkin abang ini perlu tahu, saya ini sampainya ke desa bisanya saya nemuin abang. Saya bicara poinnya aja, tidak mau arti kata banyak cerita, Ya, panjang dan lebar. kalau emang lo meniat untuk berbuat baik silakan, yang poin-poin aja lo ceritakan depan gua. Selain daripada saya tanyakan yang namanya aparat desa atau pegawai desa, tidak ada lagi. Pegawai desa, Ya, nah, lu teh kudu tahu. Ini gua punya pegawai wakil dan juru tulis. Bukan orang lain yang jadi kepala desa, yang jadi pemimpin masyarakat. Adalah gua orang. Terus apa maksud lo? tujuannya begini. Ya tujuan mah saya akan pinta jabatan lurah, akan pinta jabatan yang namanya pegawai desa. Gimana? Saya akan pinta jabatannya, arti kata SK-nya, supaya dijatuhkan kepada saya. Berarti lu nanjat dari hutan sampainya ke gua punya desa, bukan lu pinta duit, bukan lu pinta harta dan banda. Wah, tidak perlu. Melainkan yang lu pinta gua punya kedudukan, gua punya jabatan. Itu yang saya maksud. Nah, bagus. Yang lu pinta maksudnya lu mau apain? Gua punya SK. Saya gantiin yang duduk menjadi seorang kepala desa sini selain daripada saya tidak lagi. Bangga. Lu punya keinginan. Sekarang lu kudu tahu yang jadi kepala desa sekarang ini siapa adalah gua. Kalau bisa, kalau lu kepengen jadi lurah, nanti akan gua pasrahkan, cuman lu tunggu dulu. Sebab yang namanya jadi pemerintah bangga, ya bangga, kagak semudah itu.
Makanya sekarang lu pelajarin dulu, hitung-hitung lu belajar di kepemerintahan, nanti gua kasih kedudukan. Tidak perlu yang namanya basa-basi. Ya, yang jelas saya ini kagak mau belajar arti kata, kagak mau lama. Yang penting kalau saya punya keinginan seperti yang namanya orang makan cabai semak apa sekarang dimakan semakan sekarang jadi. Jadi lu punya keinginan seperti orang makan cabai, Ya, sekarang dimakan sekarang pedes. ya, Lu punya keinginan pengen jadi kepala desa, sekarang lu sekarang kepengen jadi. ya, itu saya maksud. Dengan mudah ya, kagak bangga, cuman ada cumannya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, kalau lu udah bisa misain gua punya kepala, itu baru lu bisa menjadi kepala desa di desa Cikadu Kacang ini, Banten. Oh, jadi syaratnya supaya bisa misain lu punya kepala. Nah, Gampang. Mau setiap yang namanya jauh saya jujuk, kalau tidak yang namanya ungkulan atau utupan. Untuk menghabisin yang namanya orang-orang desa sini, saya tidak akan datang. Kil, nih, berarti ini hari pengaconya ini, ya, udah ketahuan. Yang tukang nyulikin lurah adalah dia orang. Nah, kagak ada, kita cari. Nah, sekarang kebetulan dia udah sampai ke desa kita, jangan sampai dia bisa pulang kembali. Tangkap, ya. Sini, Bang. Bagong. Buset. Siapa namanya bang? Kali Bagong. Semakin lama gue dengerin lu punya ucapan makin nyelekit. Datang jauh-jauh kemari bukan sopan santun, lu kudu punya etika, babi. Tidak perlu yang namanya gue bicara sopan kepada lo orang. Silakan, lu punya hak, lu punya cita-cita, itu target visi dan misi lu. Tapi orang lain boleh takut sama lu, tidak dengan para pegawai Cikadu Kacang. Peribahasa mengatakan jalan-jalan ke Cilampayan beli peti isinya lilin. Daripada niat lu kagak kesampaian, lu pilih mati apa batalin? Buset. Pilih mati apa lu batalin? Silakan, lu pilih salah satu. Percuma jauh yang namanya gua jung-jung sampainya kemari, kalau kembali gua mau bawa tangan kosong. Apalagi gua yang punya wilayah. Lu bicara jangan padu sena kata, gua anggapnya geh lu jas Yesus nang ning nong. Burung peruk di pemaburan bulan betus udah belajar ngomong. Gua anggap lu kekirik tidur di tabunan anjing. Buset. Lu bilang gua kekirik. Sialan lu. Bang, naik pedati ke kota Cibinong beli kerak, tolong bungkusin. Hati-hati lu punya omong, ntar lagi lu bergerak gua mampusin. Bangsat lu. Buset, gua bergerak udah mampusin. Ngapa lu ikut campur? Kawannya lu buat jadi penambah di sini. Anak gua. Ambil keromong di Muara Gembong, lihat kampret bulunya merah. Maksud lo? Ngomong jangan sombong, ntar gua kepret lu muntah darah. Buset deh. Bapi bener Lah lu. kalau kena, ya sembarangan. Bang, ke kantor diklat lewat Aster bikin golek dari kayu seri. Biar kate silat lu pinter nih, nyolek aja lu gua anggap seri. Mau apa lo? Apa lu kata, apa lu bilang rambut panjang gua anggap seperti alang-alang di bawah pohon kelapa? Maksud lo? Ngomong sama gua jangan berulang-ulang, sebentar lagi ada kepala bisa copot. Buset. Lu ke rumah gua dulu 2 hari 2 malam. Nih, golok gua dari Cirata, pagi diasah, sore di Gerinda. Lu ngomong di depan gua jangan sepadu kata, ntar lagi bakalan bini lu bakal jadi janda. Nah, kalau golok gua udah keluar, janda jadinya. Aduh, bilang tilu naik mobil jurusan kelari. Maksud lo? Maju lu orang atu-atu kagak bakal gua tinggal lari. Gua lagi megang mic. Dulu gua megang mic kaget. Mobil tronton ngangkut cermek ke Kelapa Gading beli sepatu. Ini boleh lu saksikan, tonton orang rame-rame, gua bakal tanding satu-satu. hati-hati Kil.
lo bikin rata di desa ini. Iya. Putusin aja kakinya Kil. What? Oh ya. Awas. Saksikan peristiwa kota Cikadut Aceh. Hati-hati Kil. Golok terlepas. Op. Kil. Sep. Pak Mandor, sebetulnya cerita masih panjang amat hubungan waktu di ruangan Ramajaya. Jangan sampai mengganggu yang menjalankan ibadah. Akhir kata kami ucapkan, kisah tragedi Cikadut Kacang kami ucapkan sampai di sini. Kemungkinan kita bertemu kembali waktu dan lain kesempatan episode yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramajaya undur diri dari ruangan.